What is up, Quarters? Welcome back to Volume Up Episode 2 di Teman Seperempat bersama Menata Ulang Arah, di mana kita bakalan ngobrolin soal quarter life crisis dan juga masalah-masalah kehidupan di usia 20-an secara ringan dan juga santai bersama bintang-bintang tamu yang pastinya super inspiring. Nah, di podcast Volume Up ini pastinya kita akan ngomongin soal quarter life crisis, dan kita juga bersama-sama bisa belajar untuk menata ulang arah hidup kita. Kenalan dulu kali ya, saya Iqbal Darmawan, bisa dipanggil Iqbal, dan hari ini kita juga kedatangan tamu yang super spesial karena di episode kedua ini kita bakalan ngobrolin soal quarter art crisis. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah mungkin agak kurang familiar ya, kenapa kok kita nyebutnya quarter art crisis gitu. Banyak stigma di Indonesia gitu ya khususnya. Kalau misalnya kita mau terjun di dunia seni atau kita mau ngambil jurusan seni itu kadang punya stigma yang negatif. Kayak nanti abis lulus mau jadi apa emang kalau ngambil seni gitu ya. Nah, karena banyak stigma-stigma yang berkeliaran gitu ya dan bikin kita makin uncertain dan makin insecure sama pilihan kita, padahal kita punya passion yang bagus gitu ya di dunia seni. Kita udah kedatangan seorang wanita yang sangat inspiring. Beliau ini sudah lumayan malang melintang di dunia seni gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman familiar dengan Putri Indonesia, she is also the top 11 of Putri Indonesia 2011. And not only that, she is also None Jakarta 2017. And she is none other than Karina Shahna. Hai. Hi Karina. Halo, hai Kak Iqbal. Wait, did I mention correctly? Putri Indonesia 2019, 2019 actually. Oh yeah, did I mention that correctly? 2011 you mentioned. Sorry, I mean It's it was okay. a little bit older than that. I'm so It's sorry. okay. Yeah, but Thank how you. are you, Karina? I'm good, alhamdulillah. How are you? I'm absolutely amazing. It's Yes. so good to see you because like we've been together in a lot of different Ya, betul project. banget. Yes, di mana-mana ya, nggak cuma di kampus, di luar kampus juga sering, dan di sini agak combine dua-duanya, kebutuhan kampus dan semi tidak ya. Iya, ini kayak kalau sama Karina tuh 4L ya, lu lagi Lu Kar. lagi jujur. Anyway, Kar, ini kan kita bakalan ngomongin soal quarter art crisis kan. Yes. So, as someone who's been in the art industry for a very long time, kira-kira kesibukan yang lagi digandrungi sekarang tuh apa sih? Kayak is there anything interesting that you wanted to share with the audience? Oke, terima kasih Kak Iqbal. So, halo semuanya, nama aku Karina dan seorang dosen juga sama kayak Sir Iqbal. Kita sama-sama dosen di LSPR, mengajar ilmu komunikasi, dan seorang penari juga. Dan mungkin di sini konteksnya adalah aku di dance industry lebih spesifiknya ya, kayak Okay. gitu. So, yang menjadi kesibukan sekarang adalah selain menjadi guru tari anak berkebutuhan khusus, which is sudah masuk ke tahun ke-12 tahun ini. Wow. And then we're having a collaboration performance between 3 countries, Singapura, Indonesia, dan Australia. Hari Minggu ini tanggal 29 Juni di teater kecil. Ya, so yang bisa sedikit iklan abis itu. And then seorang koreografer juga untuk beberapa baik acara resmi atau non resmi. And then asisten koreografer, dan masih jadi penari juga sebenarnya sampai masih tahun ini kayak gitu. So itu my background in the dance industry kayak gitu. Jadi kalau misalnya awal mulainya itu adalah dari aku SMP untuk terjun professionally-nya. Dan kalau misalnya menjadi pengajar tari anak berkebutuhan khusus itu dari tahun 2013 gitu sampai Wow. sekarang. Wah, Quarters ini kan kita udah tahu ya sedikit cerita dan backgroundnya dari Miss Karina, karena tadi Miss Karina juga sempat ngomong bahwa dia udah di industri tari tuh atau di industri seni khususnya tari udah 12 tahun. Seorang koreografer juga dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di
LSBA ya kalau nggak salah ya. LSBA salah satunya dan Gigi Art of Dance juga. Wow, what an amazing background. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh nih quarters tentang quarter art crisis, aku juga pengen tanya nih ke Karina gitu ya. Apa sih momen pertama yang bikin Karina tuh ngerasa jatuh cinta sama seni gitu, khususnya tari misalnya? Mungkin karena dulu tuh pas kalau misalnya dari zaman sekolah kali ya gitu, ternyata tuh juga mama ada bilang kalau misalnya dari TK tuh udah banci tampil sejujurnya kayak Oke. gitu ya, jadi suka diikutin fashion show apa segala macam sampai akhirnya sekolah nari ekskul nari, terus kebetulan ketemu guru yang emang dia itu dulu salah satu koreografer artis ternama kalau tak ada logika ya Oh, gitu. Agnes Mo, Nah Agnes dulu Mo. itu adalah teachernya itu adalah teacher aku kayak gitu. Jadi Wow, oke. pas dari SMP langsung diterjunin mungkin karena dia ngeliat oh kayaknya bisa nih kayak gitu. And then dari situ tuh merasa kayak you know when you do something new and then kayak you got that new spark inside you, terus kayak Yes. just want to keep on learning new stuff. Dan kalau misalnya di industri tari kan juga genrenya banyak ya, tapi besides that narinya aja kita juga bisa build connections through maksudnya countries, orang-orang penari dari manapun, and then kita bisa kemanapun, ke luar negeri, ke Raja Ampat. Aku juga pernah iklan di sana karena nari, ke tempat-tempat yang sangat hidden gemnya Raja Ampat, gak semua orang bisa masuk kayak gitu loh. Wow. So it brings you many blessings kayak gitu. Tinggal gimana kita bisa bener-bener make sure di setiap opportunity-nya itu we give our best kayak gitu. So we don't take anything for nggak bener-bener menyia-nyiakan kesempatan yang lagi kita dapetin kayak gitu. Mau siapapun itu orangnya, mau sama siapapun kita bekerja sama, make sure we deliver our best. Ya, tadi kalau misalnya kita quarters, kalau misalnya kita bisa highlight sedikit ya dari ungkapan Karina tadi. Awalnya karena memang terjun di dunia tari karena banci tampil gitu ya, dan beruntungnya juga parents mendukung gitu ya. So mungkin juga buat quarters yang di luar sana ngerasa bahwa that you guys are not supported, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu Karina gitu ya? Karena pasti kalau di apa ya, di cerita kamu gitu ya, kayak orang tua tuh melihat oh there is a potential within you and then they support it. Yes. But sometimes karena kita ngomongin quarter art crisis gitu ya, ada beberapa stigma yang bikin orang tua atau mungkin orang terdekat kita itu tuh ngerasa bahwa kenapa sih ngambil art gitu. Yeah. And they do not know the potential, the opportunity that they will have Yeah. when they do or like pursuing the passion. Yeah. So what's your take on that? Oke, jadi that is the reality even sampai sekarang gitu untuk beberapa orang tua. Mungkin aku gitu sebagai nanti orang tua yang tiba-tiba misalnya anakku ada interest into the art industry Yes. gitu. Tinggal kalau misalnya dari sisi aku dulu, aku bertanggung jawabin dulu nunjukin kalau akademisnya stabil. Oh. Kayak gitu. Kalau dulu tuh kamusnya orang tuaku kayak lo harus top 3. Oke. Gitu. Jadi antara ranking 1 sampai 3 kalau enggak kayak gitu. Nah, jadi kayak untungnya kayak mungkin akunya juga seneng belajar dulu ya Yes. gitu pas masih sekolah rajin banget. Jadi kayak abis itu mau nari mau apa tuh kayak aman aja karena udah ada sense of responsibility satu sama lain. Jadi ada give and take-nya. Oke, karena nilainya bagus silahkan kayak gitu. And then di nari juga bukan yang kayak iseng-iseng aja tapi bener-bener pursuing dance and gaining that opportunity tadi, nunjukin kalau misalnya kita bisa bertanggung jawab sama waktu kita, sama prioritas kita which is adalah sekolah, sama ketika itu juga masuk ke kuliah dan lain-lain. So I mean nggak semua orang tua yang suportif pun nggak awalnya langsung support Support gitu ngerti ya. nggak? Karena itu harus ada build trust antara kita dan orang tua. Dan kalau misalnya emang nanti dari quarters ada orang tua yang padahal udah ditunjukin nilainya bagus apa segala macam tapi misalnya terlalu konservatif gitu kayak masih nggak ngelihat secara langsung atau masih nggak pernah terdampak secara langsung gitu, jangan patah semangat tapi justru itu dijadiin motivasi untuk kita bisa membuktikan lebih lagi kayak gitu, dan tetap harus respect dan mau gimana pun juga
restu orang tua tuh dampaknya tuh besar banget ya dimanapun langkah kita kayak gitu, Benar. doa mereka. Jadi kayak bersabarlah, hang in there dan tetap menjadi dirimu sebaik mungkin. Mau ke siapapun itu kamu bertemu dan direstui apa tidak direstui, yang penting kita menanamkan benih baik melalui talenta kita di dunia seni itu. Benar banget. I think one of the thing that I wanted to highlight dari apa yang Karina tadi paparkan adalah hang in there and try to show your best, you know, in that specific passion Yes, gitu ya. because every little step is still a progress gitu loh. Mungkin kita sekarang lagi collab sama manajemen seni A. Kita nggak tahu kalau misalnya di acara tersebut yang lagi involved tuh manajemen art industrinya tuh ada 10. And then it will come another opportunity yang kayak misalnya dari industri yang si C ngelihat cara kerja kamu di sana secara langsung, walaupun kita nggak kerja sama ya, tapi seneng sama cara kerjanya Kak Iqbal. Kayak bisa aja nanti dari situ jadi gain opportunity untuk kerja sama bareng, membroaden your network dan juga kesempatan karir. So dari situ kan orang tua akhirnya lama-lama bisa lihat kayak oh ya dia bisa menafkahi diri sendiri. Oh ya pelan-pelan dia bisa ke luar negeri atau misalnya tanpa harus membebani keluarga dan lain-lain. Makanya jadi kayak hang in there, semua itu pasti ada yang kalau misalnya kita tuh suka dengar bahwa usaha dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Benar banget. Nah, mungkin itu juga bisa dijadikan ajuan juga ya, kayak bagi para quarters di luar sana yang ngerasa sekarang tuh kok aku nggak disupport nih sama orang tua. Don't worry, hang in there and try to show your best. So one day maybe your parents will supports you gitu ya. Yang penting kita harus benar-benar Gain the trust gain sih. the trust dan juga Responsible. for the passions that we take in. Exactly. Ya, dan kalau misalnya kita tadi dengar cerita dari Karina juga, I feel like you have the passion for dancing since you were, I don't know, like a little girl, right? Yeah. But like, have you ever felt doubtful about that? Kayak pernah gak Of sih course. ngerasa kayak ragu atau ada kebingungan gitu? Kira-kira pengen ngejar passion atau mau doing something else ya in the future gitu? Of course, dulu mungkin pas umurnya masih di quarter yang kayak 25 ke bawah kayak gitu ya. I see dancing sebelum nikah mungkin lebih tepatnya ya. Oke. Sebelum menjadi seorang ibu Ibu. atau orang tua. I see dancing as purely as a hobby, satu wadah di mana aku bisa bener-bener like it's an escape room for me aja. Kayak gitu, from reality, from the hectic apa segala macam, tapi alhamdulillahnya memang membuahkan hasil, membuahkan bonus untuk diriku kayak gitu. Jadi I really take that as an opportunity for self expression, freedom, happiness, sesimpel itu. Tapi yang harus kita ingat adalah kita tuh nari bukan kalau emang mau serius di jenjang ini, di karir ini, kita tuh bukan cuma sekedar nari, kita harus make sure that kita leave impact sama siapapun yang kerja sama kita atau yang interaksi sama kita itu menyenangkan. Benar. Kayak gitu. So you need to know how to make a good relation sama siapapun yang kamu bekerja, kamu have a good teamwork Yes. with your new team surroundings, because kalau spesifik ngomongin dance, apalagi yang in a group and everything, nggak bisa kalau misalnya kamu mau asik sendiri, because I'm not maybe the greatest dancer, the most skillful tuh enggak juga, but maybe sampai detik ini, sampai sekarang, kemarin aku baru pulang dari Osaka, Singapura atau apapun itu, mungkin bukan dari skill narinya yang utama gitu yang aku dibutuhkan ya, tapi karena dari cara gimana aku menghandle berbagai jenis circle orang yang harus ditemui di sana, cara ngajarnya setiap orang itu berbeda-beda, aku bisa masuk itu. So quarters jangan terlalu sempit mikirnya yang penting gue bisa dance aja dimanapun yang gue mau, having fun. There's a lot to take in, kayak ngerti kan kayak yang iceberg theory. Yes. Di atasnya kelihatannya kayak wow, you're having fun, you have the time of your life performing energi semuanya di atas panggung. But you don't know untuk mencapai di situ, di bawahnya tuh ada darah, tangis, keringat, jeritan, mungkin Bener. tidak disupport orang tua The atau struggles, the yeah. struggles, everything. Belum tentu kita punya lingkungan yang support system yang supportive. Bener. So semua proses itu
ada ininya, dampaknya. So ya tadi aku bilang, hang in there, so give the best that you can give, kayak gitu. Right. Aku tapi juga mau meng-highlight nih, kan tadi Karina sempat mention ya, bahwa sebenarnya it's not about the skills, tapi kayak how can we deal with different people gitu kan. Dan Ya. aku tuh ngerasa untuk sampai di level tersebut itu kita juga harus sering ketemu orang gitu ya, bergaul, expose ourselves with Betul. different communities, Betul sekali. with peoples gitu Yes. kan. Dan sebenarnya untuk sampai ke arah sana pun ya itu tadi ya, kayak dengan memaparkan diri kita dengan kesempatan-kesempatan yang ada, justru itu malah bikin kita tuh jadi seseorang yang profesional, seseorang yang akhirnya approachable dan Yes. juga easy to work with. Yes. And we know different types of people and how to treat them. Yes. Right. Nah, jadi tuh Exactly. ada satu teori juga yang mengatakan bahwa sebenarnya in order to win people's heart, it's not about how skillful you are as an individuals, but how can you share that warmth with other people. Ya, gitu kan. kesan yang Yes. menempel itu loh. Apa rasanya? Maybe they don't remember your name. They will not remember your name definitely. Kalau misalnya kita ketemu orang cuman briefly gitu di acara yang Yeah. penting. They will not maybe remember your name, but they will remember your energy, your presence. Itu loh, Yeah. itu tadi ketemu sama dia gitu loh. Tapi rasanya kan yang bikin kita nempel. Bener. So skill itu udah pasti penting. Namanya juga seniman gitu. Mau di Betul. apapun itu skill tuh udah pasti sangat penting. Tapi bukan hanya skillnya aja sekarang yang diperlukan untuk kamu menuju kesuksesan itu. Bener banget. Nah, tadi kan kita sempat ngebahas juga soal possibility Ya. karir ketika kita memang mau fokus di dunia seni gitu ya, Karina. Kira-kira sebagai seorang seniman juga gitu ya, dan seorang coach juga gitu, kan banyak orang juga ngelihat bahwa possibility karirnya tuh nggak banget deh kalau dunia seni, kayak Yes. nggak menghasilkan duit gitu ya. Makanya mungkin banyak orang ngerasa skeptikal gitu ya Ya. sama karir di dunia seni gitu. Gimana sih pengalaman Karina menghadapi pandangan itu gitu? Apa sih yang Karina akan katakan ke orang-orang ketika mereka bilang kayak, alah lu kerja di dunia seni mana ngasilin duit gitu misalnya Ya. gitu. And that's still the reality in Indonesia, unfortunately. Kayak Unfortunately. gitu ya, apalagi iya sad. Karena sekarang gini, aku pun sesimpel aku daftar untuk ada sertifikasi di bawah lembaga pemerintahan, jadi sah untuk Indonesia. Sertifikasi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah penari eligible untuk di industri tari di Indonesia. Kayak gitu, maksudnya kamu emang layak menjadi penari Diakui kayak gitu. gitu ya, Jadi diakui secara certified di bawah naungan pemerintah gitu. Aku punya itu juga nggak membuat rate aku naik di company-company dance management lain, ngerti nggak? Oke. Di samping dengan dancer-dancer lain, karena aku punya sertifikat itu juga nggak ngaruh kayak gitu. Sedihnya tuh maksudnya segitunya loh. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri itu udah bisa punya apa ya, kayak even yang disabilitas itu mereka udah setiap hari tuh kayak kerja ke dance company. Wow. Di luar negeri tuh bisa seperti itu loh. Even yang penari disabilitas, every day they go to their dance studio as a job. Imagine, jadi kayak sebenarnya di sini juga sangat bisa kayak gitu. Oke. Cuman apa namanya, karena that's the life we're living in kayak gitu sekarang. Dan apa namanya, tapi juga sekarang sudah jauh lebih baik menurutku ya. Maksudnya sejauh lebih baik, tapi belum baik banget gitu. Cukup oke lah, cukup dihargai ketika Progresnya udah sekarang. oke lah ya. Iya, ketika sekarang misalnya kalau dulu apa sih, coba stereotype dancer di Indonesia, kalau nggak sebutannya sexy dancer atau backup dancer, Oh, iya. atau kayak ya kalau misalnya itu kita latihan udah berbulan-bulan, kita masuk TV terus tiba-tiba juga yang nggak ada sedikit pun dancer-dancernya di situ, ngerti kan? Tapi sekarang tuh kita udah di masa dimana dancer dianggap sebagai artis juga. Itu adalah sebuah kemajuan. Tapi itu juga tergantung dari siapa yang membawa, IO mana, atau misalnya kayak lembaga apa yang emang appreciate dancers atau seniman lainnya seperti itu kayak gitu. So I really appreciate orang-orang yang seperti itu. Karena kalau misalkan dibilang nggak ada jaminan lu sebagai penari atau seniman untuk punya gaji tiap bulan UMR, betul, karena kecuali kamu di bawah Dewan Kesenian atau apa kayak gitu, betul, karena it just depends on how segigih apa kamu
Kalau emang kamu bener-bener mau di situ, ya you have to excel, you have to be compelling, you have to be excellent in what you're doing, and most importantly ya tadi, you really need to know how to manage your network dan segala Yeah. macamnya, maintain, dan ya itu harus sering-sering keluar dari zona nyaman. Benar. Jangan jago kandang aja karena gue udah nyaman nih sama industri manajemen A, jadi gue nggak mau cari tahu manajemen B, C segala macam. Padahal di Indonesia tuh ada banyak sekali dan luas sekali, dan kita nggak pernah tahu nanti dari yang situ yang lainnya itu bisa membawakan kamu banyak rezeki atau kesempatan baru. So keluar dari zona nyaman dan ketemulah sama orang-orang yang punya beda background, so you can know kamu juga semakin kaya caranya untuk bisa be professional Yes. dan menghadapi orang-orang dari berbeda-beda background. Oke, kuncinya adalah expand your horizon. Yes. Get out of your comfort zone. Yes. And keep trying something new, right? Yes, salah di depan atau misalnya apa itu sangat wajar. Benar. Because me myself juga pasti dulu punya banyak kesalahan ketika Benar. Karina masuk ke dance industry, masih bocil, masih bucin banget yang kayak bisa tiba-tiba nge-cancel job karena pacar nggak ngebolehin, pernah. Kayak gitu, padahal pacarnya nggak ada di sini misalnya kayak gitu. Pernah. So dari mistakes itu kita jadi belajar kalau kita nggak bisa seperti itu kalau kita mau maju. Yang penting jangan jatuh di kesalahan yang sama atau don't do the same mistakes over and over again. Yes. Tadi karena kita udah sempat ngebahas nih Karina soal kayak juggling between academic and also art gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa ada pengalaman di mana you were overwhelmed? Oke. Kayak everything is like numpuk banget gitu ya. Ada Oke. academic duties, terus ada maybe sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Iya. Ada nambah lagi satu Double, triple the responsibility kan. Yeah. Belum lagi ada responsibility as a dancer. Yeah. Pernah nggak sih mengalami hal tersebut gitu, dan kira-kira kalau misalnya kita udah sampai overwhelmed dengan our responsibilities gitu ya, how can we manage those? Okay, so first of all menurut aku yang paling penting adalah make sure the things that you do ini it comes from your heart. Maksudnya ini emang kemauan kamu. Yes. And fortunately aku nggak merasa overwhelmed dengan akademik dan juga mengajar anak berkebutuhan khusus, dan juga aku menjadi seorang ibu. Di samping itu bahkan aku masih nge-coaching. Iya. Dan 1 bulan itu bisa nge-coaching klien yang berbeda-beda. Dan misalnya aku kalau disuruh jadi MC atau apa, aku juga masih bisa. Hajar, because the three of that semuanya itu dasarnya tuh sama karena aku suka ngajar. I love to share. Yes. I love teaching. Yeah. That's why ini tuh rasanya jadi kayak bukan kerja. Jadi kalau misalnya aku juga kayak abis ngajar di kampus kayak 3 kelas nonstop and then straight 1 jam kemudian aku harus ngajar anak berkebutuhan khususku kayak 2 jam 3 jam straight for a show. Capeknya tuh cuma di perjalanan transisi dari kampus ke studio doang, kayak oh my god kayak gitu, kayak Macet lagi. am I still alive kayak gitu loh, kayak masih hidup gak sih gue kayak gitu. Terus kayak ketika udah ketemu mereka it's a different, ketika It's a kamu different feeling, iya ya. mungkin karena itu juga kayak jam terbang kali ya, kita udah kebiasa badannya untuk kuat kayak gitu. Dan tadi fondasi itu you really need to know kalau ini adalah the things that you love to do. Yes, and then walaupun mungkin gak semua punya privilege yang sama, belum tentu yang suka ngajar langsung dikasih kesempatan yang seperti aku dapetin kayak gitu. Cuman aku yakin juga ini kesempatan datang ke aku bukan karena tiba-tiba aja, because yang tadi surroundings yang mungkin udah menilai kamu dari jauh, and then give the responsibility to you, terus langsung cocok, langsung kena kayak Right, gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. So overwhelmednya aku tuh pernah. Ini kayak kemarin kan gak nyampe ke 3 minggu aku back to back 2 negara. Dan abis itu sekarang lagi back to back negara, dan dipulang dari negara satu itu langsung ngurus acara K-pop ratusan orang kan, gila banget ya komunitas K-pop di Indonesia, and it's still in the dance industry. Terus langsung persiapan seminggu ke Singapura buat perform dengan 3 negara disabilitas itu, and then sekarang ini now sampai hari Minggu nih beberapa hari ke depan ini nyiapin performance itu. So
karena ini masih di lingkungan hidup yang I choose to be in this path, and I love doing it. And you enjoy it. Yes, jadi aku merasa overwhelmed kalau yang kayak coaching yang lainnya itu aja. Tapi as time goes by, aku juga selalu ajarin ke mahasiswa aku, kalau mau mengambil sesuatu itu harus bisa mengukur diri, jangan jadi terlalu oportunis, keteteran sana sini, harus bisa tanggung jawab kayak gitu, and then tahu prioritasnya kayak gitu. Jadi limit setiap orang itu, limit setiap quarters tuh berbeda-beda. You need to know. Kayak kamu tuh ibarat kalau orang kan marah ada sumbu pendek, sumbu panjang. Sabar ya. Kamu tuh ininya tuh kuatnya tuh sejauh mana nih, pelan-pelan di-build kayak gitu. Mungkin aku bisa sekuat sekarang karena itu udah jadi kayak cara nafasku sehari-hari gitu. Because I came at the point that anak-anak murid ini tuh bukan mereka yang butuh aku, tapi aku yang butuh mereka. Seperti itu. Absolutely. Karena mungkin tadi karena kalau misalnya kita highlights dan juga kita underline apa yang Karina sempat bicarain gitu ya. She's not feeling overwhelmed karena she enjoys it and she loves doing it gitu. Dan mungkin buat para quarters di rumah gitu yang ngerasa kok aku overwhelmed ya. Mungkin ini saat yang tepat bagi kita untuk melihat kembali. Kira-kira apa yang kita lakukan ini kita suka nggak sih? Atau kita hanya cuman FOMO doang gitu ya. Kadang kan karena teman-teman pada ngelakuin sesuatu, kita akhirnya kayak pengen ikut-ikutan aja gitu ya. Ternyata ketika udah dilakuin ngerasa nggak enjoy dan akhirnya overwhelmed gitu. Nah, karena tadi Karina udah choose to be in the path of arts and dancing gitu ya. Apapun itu yang walaupun ada banyak banget responsibility yang harus dilakukan And challenges. tapi endingnya adalah she enjoys it. She enjoys it and she loves doing it, and that's why when you do what you love, it feels like a holiday, right? Betul sekali. Walaupun ya to do what you love itu nggak semua berprivilege melakukan itu. Aku pun juga bukan. Aku bukan berasal dari keluarga konglomerat. And benar, kita harus love what you do dulu. Mulai dari yang nggak enak tuh emang bener untuk mencapai titik ini. Mau gimana pun, it's reality. Kita harus biasakan, kita harus suka dulu sama apa yang kita lakuin sekarang. Walaupun ini bukan 100%-nya yang kita suka gitu loh. Kita semua dari nol kan kayak gitu. Yeah. Every expert starts from an amateur, Yes, right? So it exactly. starts from the very basic line, right? Betul. Oke, nah kita akan ngebahas sesuatu yang lebih personal nih buat Karina gitu ya. Karena Karina adalah seorang dosen untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. My first question is, why anak-anak kebutuhan khusus, Kar? Oke, jadi ini tuh kayak ada personal calling juga karena keluarga juga ada yang Down syndrome specifically see. kayak gitu, ada yang berkebutuhan khusus. Dan nggak tahu dari aku masih umur belasan itu di tahun-tahun 2012, jadi kayak baru lulus SMA berarti ya. Ya jadi kayak baru lulus SMA itu tuh tahu sendiri kan zaman sekarang tuh juga lumayan sudah orang aware tentang disabilitas dan nggak ngerasa aneh misalnya atau ngerasa asing kalau ngelihat anak-anak disabilitas tuh yang Down syndrome atau yang daksa berkeliaran. Udah nggak awam, udah mulai familiar thanks to Asian Para Games dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi ketika dulu pas aku masih umur belasan itu, ketika aku melihat mereka tuh rasanya tuh bukan yang kayak asing atau apa, tapi lebih kayak pengen udah yuk kita main yuk kayak gitu, pengen nari bareng kayak gitu. Because zaman dulu orang tua masih kayak banyak kalau di mall tuh kayak anaknya tantrum kayak langsung di gitu, yang malu lah, yang apa segala macam. Menurutku kayak itu kenapa harus kayak gitu loh. Itu mungkin nature-nya mereka atau salah dari kita, energinya support systemnya yang harusnya nggak usah digituin kayak gitu. And then aku dapat kesempatan di satu sanggar ini yang mana aku adalah muridnya di situ dulu.
Dan tiba-tiba nih si Sanggar ini tuh kerjasama sama yayasan Down syndrome terbesar dan tertua di Indonesia. Oke. Dan dari situ aku adalah asisten dari 7 asisten untuk megang kelas itu. And then itu berjalan selama setahun, and then kita outputnya adalah ke Singapura mewakili Indonesia di World Dance Alliance Singapura. Pulang-pulang tuh selesai kan hubungannya sama yayasan ini. Berarti karena udah selesai tampil nih setahun di Singapura performance-nya. Abis itu pas pulang ternyata yang anak-anak disabilitas yang bukan dari yayasan tersebut tuh kayak longing, kayak bisa gak sih kelasnya tetap ada, jangan dihilangkan karena proyeknya sudah selesai. Start from there, direkturku di Sanggar ini memberikan kepercayaan untuk aku pegang kelas yang special needs ini dari tahun 2014 itu sampai sekarang. Yang aku latihan suka cuman sendiri, berdua, bertiga sama anak-anak ini sampai sekarang. Kalau mau dikumpulin mungkin anakku udah lebih dari 30-40, tapi yang aktif sekarang ada 22. Wow. Yes, dan That's itu a yang itu berarti berbicara, itu berarti berkomunikasi bahwa orang tua pun support system yang di sekeliling mereka ini juga mulai melihat kalau ada kesempatan, ada harapan untuk anaknya berkembang dengan potensi yang mereka punya. Benar. Asal tepat tempatnya kayak gitu loh, support systemnya. Dan maksudnya yang penting kan itu harapan dan diberikan kepercayaan untuk go gitu. Yang penting support systemnya ini mendukung kayak gitu. Bener. Halo Quarters, sebelum lanjut nonton podcast ini, gue mau kasih info penting buat kalian yang lagi ada di usia 20-an dan sering ngerasa hidupnya tuh kayak jalan di tempat gitu ya. Lagi bingung soal karir, capek secara mental, overthinking, soal percintaan, atau kehilangan arah tujuan hidup. Teman Seperempat hadir sebagai ruang aman untuk kamu yang sedang menghadapi quarter life crisis. Langsung aja follow social media kita di @temanseperempat, ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga X. Serta kami punya buku journaling edisi spesial loh oleh Teman Seperempat yang bisa dipesan melalui QR di sini. Tapi kalau boleh tahu nih, kira-kira what is the highlight of that experience gitu ya? Pastinya kan dari tahun 2014 sampai sekarang tuh udah lama banget ya. Udah berapa tahun sekitar? Udah pokoknya nih yang udah kalau nggak salah aku itu udah kayak hampir 12, mau masuk 12 tahunan, 12 tahunan. Wow, that is a very long time. Jadi kayak bohong kalau aku bilang aku pernah nggak mau back out. Bosan dan apa tuh sangat pernah. Jadi tuh pas aku pas aku baru selesai S2, baru saya Putri Indonesia atau apa aku lupa. Jadi tiba-tiba aku diundang di salah satu universitas ternama juga untuk kelas S2-nya tentang disabilitas. Jadi kayak ini kelas S2 yang ngebahas tentang study case-nya tuh kayak lembaga-lembaga disabilitas di luar negeri lah kayak gitu. Padahal di situ tuh aku lagi kayak down moment yang itu, aku ngerasa kayak gue udah burn out kali ya di sini, di jalan ini kayak gitu segala macam. Sampai akhirnya nontonlah satu film namanya Rudy Habibi kayak gitu. That is one of my favorite film. And then sampai masuk ke satu scene di mana kalau kalian tahu sih Reza Rahadiannya tuh sholat di gereja. And then dia ngobrol sama pastor ya, sama pasturnya. Kayak mungkin dia juga lagi kayak nyari pencerahan. Terus si kata pasturnya ini yang bikin aku langsung kayak dari di sini langsung kayak puter balik lagi naik kayak gitu. Ketika pasturnya ada kata-kata kayak gini, mana yang lebih besar, apa yang kamu butuh atau yang dibutuhkan orang dari kamu. So dari situ itu yang buat aku kayak wow, kayak it's a slap to your face. Yang kayak ya sampai akhirnya walaupun itu mungkin bisa kita lihat dari sisi yang kayak lu jadi nggak love yourself ya, lu jadi nggak self love, nggak mikirin diri sendiri, bener nggak? Bener. So that's why langsung aku puter mindsetnya. Gue bisa di sini menjadi pribadi yang seperti ini juga karena mereka. Bisa menjadi pribadi yang menghargai waktu, bisa menjadi pribadi yang menghargai proses, menghargai kekurangan, menghargai perbedaan tuh karena mereka nih. Di badanku, di dalam jiwaku, darahku sekarang semua bisa kayak gitu tuh karena mereka. So my mindset was from that day, this is the path that I choose. Dan
bukan lagi mereka yang butuh aku, tapi aku yang emang butuh mereka di hidup aku. So that was my turning point ketika Yes. aku udah yang kayak hampir mau udah selesai deh gue di sini. And then that was my call untuk kayak puter balik, naik lagi, and I choose to do this ke depannya kayak gitu. Dan kadang memang kalau misalnya kita ngomongin soal apa ya kayak turning point and like when we get lost in a certain narrative atau kita ya Yes. get lost in our mind gitu ya, the only way for us to get back up again adalah untuk nyari tahu lagi kira-kira what is our true calling gitu ya, what is our true purpose gitu Yeah, kan. yeah, exactly. Dan and I feel like untung aja gitu ya, mungkin the universe are giving you that films as a kind Iya of wake up. Iya kan kayak apa sih cuman chill nonton kayak tiba-tiba kayak zong kayak dek gitu kayak oh my god Oh my gitu. God. Bener-bener aku sampai sekarang tuh masih vivid banget perjalanan aku turun dari satu kampus ternama itu, and then turun ke parkiran terus kayak gila ya gue baru abis dipercaya sama kampus ini ke kelas S2-nya ngasih tahu tentang disabilitas dan community-nya, and then I want to back out kayak nggak jadi kayak gitu. Aduh, I mean, ya itu tadi kan kayak potensi yang dan also the whole journey yang bisa Iya, karena nganterin kamu kadang sampai kita sini. nggak ngelihat tapi orang lain yang ngelihat, Benar, ngerti nggak sih kayak benar, gitu. benar. So we need the external, what you call external wake up call. That Iya betul. what Yes. should we do after this? Yes, gitu kan. yes. Nah, ngomongin soal mengajar juga nih Karina gitu ya, sebagai dosen dan juga Yes. praktisi, karena tuh kelihatan tegas dan profesional ya nggak sih? Ya nggak sih Quarters. guys? Oh iya, katanya tapi ngangguk-ngangguk. tapi juga asik banget gitu ya ketika Amin. kita lagi ngobrol personal gitu ya, dan juga sangat dekat dengan anak-anak didiknya gitu. Gimana sih caranya bisa tetap jaga energi dan pastinya tetap fun gitu ya? Karena kalau misalnya kita ketemu a group of people, it's either our social battery will go very low Yes. or we are going to get recharged. Kan kayak depends on kita tuh orang yang introvert atau extrovert gitu ya. Kira-kira gimana sih agar kita bisa tetap menjaga that energy, when we met new people gitu. Oke, kalau aku ngukur dari jadi misalnya aku lagi capek banget. Tapi biasanya setiap aku ke kampus atau setiap aku ke studio atau setiap aku kerja, aku selalu punya target yang mau aku capai di situ. Oke, so aku lagi secapek apapun tapi aku tahu hari ini aku harus ngajarin anak-anak tentang si materi 1 dan 2. So yang penting tuh udah terukur kayak ending goalnya tuh harus tercapai ini. Nah nanti cara nge-pacing dirinya gimana tuh tinggal di-adjust aja. Yang penting tuh bukan datang tanpa kayak lepaskan energi go with the flow, tapi ini ada si frame-nya nih. Kayak lu pastiin message ini sampai walaupun you're not in your best condition gak apa-apa, tapi make sure ini sampai Benar. targetnya. And then lanjut ke studio, target ini lagi kok yang mau dicapai. Jadi ini sih mindset untuk kayak make it effective, make it kondusif. Nggak harus kita semua nggak selalu energetic banget, walaupun mungkin menurut aku tuh jam terbang ya. Benar, Kita benar, bisa benar. tiba-tiba gitu lagi karena udah kebiasa aja kayak gitu kebiasaan. ketika udah naik ke panggung atau ke kelas atau apa. Tapi punya target itu sih, target yang mau di-achieve. Itu caraku salah satunya untuk kayak aku biar tahu di kelas pacingnya gimana, dan biar tahu biar juga buang energinya tuh nggak bukan nggak sia-sia tapi kayak nggak ceroboh gitu, nggak salah-salan. Karena kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, kayak itu juga ada waste of energy, dan energi yang nyampe tuh nggak enak ke anak-anak kayak gitu. Nah, kalau bisa sampai di titik itu pun juga karena kita mengekspos diri kita kan, gitu ya. Kayak Yes. jam terbang tuh hadir ya karena kita benar-benar take the opportunities, terus ya belajar juga dari Membiasakan pengalaman-pengalaman diri, juga, yes. membiasakan diri gitu sampai Yes. akhirnya kita bisa apa ya istilahnya udah jadi muscle memory gitu Iya, ya. Ketika di yes, atas yes. panggung udah kayak Iya udah jadi settingannya muscle udah memory aja. gitu. Makanya aku juga selalu sampaikan sama anak-anak. Sekarang tuh kalau ngajar sama anak-anak zaman sekarang tuh harus build trust dulu. So if you don't know what you're doing, what you're talking, even you're not looking at them atau engaging with them, nggak akan masuk. bener. Makanya you have to have that presence gitu. Quarters itu juga itu sangat penting ya menurut aku ya. To really bayangkan nih kalau anak-anak muridku masih pada ingat, bayangkan nih orang yang lagi ngobrol kamu is the whole world.
Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya kayak karena mungkin itu sudah menjadi kebiasaan, Bener. kebiasaan baik ya yang dipertahankan ya teman-teman ya, quarters. Jadi kayak itu kayak nggak akan memakan energi kamu sebanyak itu karena kamu udah gak mikirin lagi. It just your body udah refleks aja gitu. Udah jadi itu tadi muscle memory Iya, ya dan gak gitu. harus capek-capek mikir, capek-capek apa. You just know your target harus ngapain dan udah badan kamu semuanya support begitu. Yes, right. Nah, terus juga buat quarters, karena obviously di tema kita hari ini kita akan ngobrolin soal menata ulang gitu ya, arah yang akan kita ambil ya di hidup kita gitu. Tadi kan ada satu cerita di mana Karina tuh sempat ngerasa pengen back out from this industry and udah ngerasa overwhelmed lah gitu. Ya. Sampai ada satu momen di mana itu jadi kayak turning point. Oh, I need to get back up again. Or Yeah. like I need to really consider myself in this industry again gitu. Tapi selain itu ada nggak sih pengalaman lain di mana Karina tuh ngerasa kayak wah gue bener-bener harus menata ulang nih arah gue habis ini gitu. Ada Oke. nggak? Dan kalau misalnya ada, kira-kira di saat apa itu? Dan what did you learn and how to get back up from that situation again? Oke, jadi for my case, jujur lagi di titik itu. Oh, right Because now? I have reached this point, ngerti gak sih? Right. I have reached this point. I have everything that I want in this world. I have my sons, kayak gitu kan. What I have else, my yeah? own family. I have a good relation with semua sektor professionalism yang aku kenal gitu. Right. Mau di studio, mau di eksternal, mau di industri. Jadi kayak alhamdulillah untuk itu. So Karina mau ngapain lagi? Jadi quarter life crisis yang orang bilang di umur 25 habis itu sudah lewat, tidak sayang ya. Masih berlanjut ya sampai Tidak quarter scooter sayang tercinta, tidak ya. Jadi kayak it will apa ya, tapi itu ya tinggal gimana nih kita mau embrace it, ngerti nggak? Yeah. Karena hidup itu nggak sempurna gitu kan. Jadi hidup itu tuh full of surprises gitu Yes. dari Sang Maha Pencipta. Jadi kayak how can we embrace that se-authentic mungkin yang emang kita apa adanya kayak gini. Bener. Kita bisanya apa, yang kita bisa, yang kita lakuin, yang bisa kita give. Sekarang aku lagi di titik crisis lagi itu yang mungkin udah bukan quarter ya, apa sebutannya ya. Kalau ini iya midlife. Oh, midlife lagi. midlife semoga umurnya panjang amin kayak gitu ya. amin, Tapi amin. kayak itu kayak lo mau ngapain sekarang kayak gitu. What else? What else yang bisa lebih sustain lagi. Jadi that's my focus now kayak gitu, pelan-pelan untuk build yang untuk fokus ke depannya. So if I can have my platform untuk mikirin misalnya let's say kayak anak-anak disabilitas ini bisa sejahtera, bisa sustain di tempat ini kayak di luar negeri itu emang ada wadahnya untuk mereka berpulang, mereka bekerja, mereka memberdayakan diri tanpa harus bikin khawatir orang tua. Kayak I rest my case rasanya kayak gitu loh. Tapi it's not that simple, it's not that easy karena the country we're living in juga belum memadai juga aksesibilitasnya kayak Benar, gitu. benar. Belum ada juga tempatnya yang bener-bener segitunya, nggak kayak di luar. Jadi if I could make that happen, amin ya Allah ya, manifesting Amin. dulu kan kayak gitu. I will rest my case kayak gitu. Yeah. And I think it's also human ya to always crave for something bigger or like Iya. something that we can achieve or like crave for challenge gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak oh gue udah cukup kok di sini gitu. Exactly. Ada yang ngerasa kayak I need more, you know, what Nah, else I can do gitu. But at the same thing kayak gitu ya, jangan sampai terkesannya kayak, wah nih Karina kayak ambisius banget, kayak gak pernah berhenti. Sejujurnya, aku sudah melewati tahap yang kayak, gue merasa gue udah cukup aja, segini aja. Makanya dulu tuh aku sempat ngomong ke diri sendiri kayak, lu seanak-anak yang kita mungkin baru selesai kuliah, baru semangatnya Yeah. kayak, nih gue umur 30 gak terjadi nih impian gue sama aja kayak ngomong kosong ke diri sendiri kayak gitu segala macam. Tapi kita gak pernah tahu Tuhan nyiapin apa. Ternyata Tuhan nyiapin aku keluarga dulu. So I see. syukuri aja sama apa yang kamu punya sekarang. Yang penting syukuri dan don't take anything for granted semua kesempatan itu. And then ketika kamu butuh istirahat, syukuri semua yang ada yang kamu punya sekarang. Gak apa-apa, take a year, take 2 years, take 5 years, and then come back stronger, come back more refreshed, come back dengan kamu merasa
jiwa kamu yang terpenuhi ya, bukan validasi Bener. orang lain. That's true. Karena kamu aja yang butuh itu kayak gitu. Take your own timing kayak gitu. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang aku baru ketemu ketika mereka udah di late 30s atau late 40s, mereka baru kayak klik sama a new role atau occupation yang mereka baru pegang, baru mereka jajaki. Wow. Ya, so stay true to yourself kayak Oke, gitu. tapi tadi aku penasaran banget sih karena sempat bilang soal take your time. Yes, kelihatannya enggak ya? Kelihatannya tuh kayak oke, you know, jumping I from really one do. event to another gitu I kan. really did. Tapi ngomong-ngomong soal me time atau kayak Yeah. taking your time gitu, what is your ritual when it comes to me time gitu? Aduh, sekarang tuh kalau misalnya sebagai seorang ibu nggak relate ya kalau ngomongin me time ya. Kalau sebagai Tetap seorang ada ibu, responsibility ya. Iya, because kayak me time seorang ibu tuh as simple as bisa mandi. Kayak gitu, bisa mandi, punya waktu kayak 5 menit buat mandi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dulu my ritual, ini I really felt peace ketika pulang kereta malam. Oh. Ya, jadi kayaknya itu deh. Ketika naik kereta malam Naik KRL pulang, ya? KRL, rocker dari zaman tuh masih satu gerbong sama ayam jago mini orkestra dan Oh my sayur-sayuran God, pintu terbuka, yes. ngerti gak sih? That was Yes. my favorite train. Walaupun agak bahaya ya, yang gak ada pintunya guys, warnanya putih gitu. Terus full copet. Coy, ya kayak gitu. Jadi I really felt peace dan bener-bener menanti kereta malam karena kayak yaudah kayak udah Oh my bener-bener God, kayak I can relate. relate lagi. kan. Nah, Kak Iqbal, Apalagi kalau commute dari Jakarta ke BSD ya. nah itu line My kita favorite, my sama favorite. itu sama kayak orang kayak gila Carlo, maksudnya kayak semua teman-teman sahabatku atau kayak ya orang yang ngikutin storyku, lo nggak capek ya gitu kayak jujur gue malah menunggu momen ini kayak Momen gitu, pulang gitu. momen pulang di kereta malam yang hanya dengerin musik terus kayak bengong. Oh, Kayak that was yes, my yes. me time. Dan sekarang kalau jadi ibu mau secapek apapun bener sih baterainya anaknya. Iya. Kayak when you meet your son itu kayak Ya recharge cuman gitu tidur ya. dengan pelukan mereka itu udah kayak Recharge yes, gitu. gitu. Wow, that is so interesting and also cute in a Thank a you. lot of sense ya. Tapi ini ya, tadi kan kita udah ngomongin kayak ritual khususnya Karina juga untuk Iya. kayak recharge gitu. Tapi menurut Karina juga penting nggak sih buat anak muda hari ini punya batas yang sehat gitu ya? Oh iya dong. Antara kerja dan hidup pribadi gitu. Dan gimana caranya biar batas itu tuh dihargai orang lain juga gitu. So you need to know yourself first gitu. Batas itu tuh penting untuk kita balance, itu penting. Jadi gini, kita tahu kita semua di sini punya kebutuhan, tapi kebutuhan yang untuk dipenuhi. Misalnya kamu Oke. quarters adalah para tulang punggung keluarganya sekarang kayak gitu. Jadi mau nggak mau abis kuliah kamu harus kerja, and then take another part time job, and then besok kuliah lagi. Pasti ada yang kayak gitu. Cuman know your limits, jangan disamain sama temennya. Kalau ngeliat gila temen gue bisa, masa gue nggak bisa, Yes. tunggu dulu gitu, pelan-pelan untuk ke situ kayak gitu. Mungkin teman kamu sudah menjajaki ini dari beberapa tahun gitu. Tapi kalau kamu baru mulai, you have to know your pacing sendiri dan balance, tahu prioritas dulu sih. Yes. Kayak gitu, karena ketika aku juga dulu masa kuliah tuh kupu-kupu banget. Kupu-kupu banget, kuliah show kayak gitu ya. Karena kayak kenapa ditolak kayak gitu kan. Terus nggak ada tanggung jawab juga di kampus. Yeah. Selesai sudah, sekolah sudah, maksudnya belajar sudah, nilai aman, ya pulang show aja gitu kan. Iya. Tapi ya itu another balance responsibility. Prioritas pertama itu apa dulu. So ketika udah di semester 5, 6 itu bener-bener off luar karena tanggung jawab untuk di sebagai Akademik jurusan. gitu. Yes, maksudnya urusan akademik dan tanggung jawab kampus sebagai kayak BEM, Ya. aktivitas kampus. Tanggung jawab dan prioritas itu tuh penting kayak gitu. Jadi ketika teman-teman tuh tahu prioritasnya apa, keahlian di mana, jangan asal ambil sana sini, karena mungkin dari cara public speaking kita atau cara kita ngobrol, orang tuh banyak yang kayak percayaan aku untuk Karina aku undang ya buat bahas tentang investasi ekonomi. Kayak, but that's not my area kayak Thing, gitu. you know. Tapi kayak kita mau sama kamu, oke, tapi Oke. kayaknya ada yang lebih baik kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak bisa arahkan loh itu buat diri kamu bisa milih, it's your decision kayak gitu. Exactly. Dan ketika misalnya emang decision kamu A,
you have to know the consequences and kamu harus terima itu apa adanya karena itu keputusan kamu, decision kamu. So you really need to know your strength, weakness tuh bener kayak gitu dan limitnya masing-masing. And please have a balanced way of life. Yes. Kayak gitu. I agree. Yeah. The most important thing is how to balance and make sure that the priority scale falls perfectly, right? Yes, and saying no it's okay gitu. Yeah. Karena zaman dulu di industri art banyak mungkin kayak program basis thank you aja abis itu. Okay. Nari dibayar 0 rupiah asas thank you doang. Mungkin dulu masih aman. Tapi zaman sekarang ya kita nggak bisa salahin dengan ekonomi yang ada sekarang. Yeah, Nggak in this semua economy, bisa kayak gitu ngerti kan? Jadi kita harus juga terbuka nih sama bukan hanya situasi kita. Benar. Dan kita juga kalau emang orang lain nggak bisa mengerti situasi kita ya jangan kita marah atau kita paksakan. Betul. Karena itu hak dia. Dan ini adalah hak kita untuk menentukan jalan hidup kita. Kalau emang kita nggak bisa dilihat di situ dengan adil ya mungkin kita salah tempatnya. Betul. Gitu. Yang penting tadi setiap dimanapun tinggalinnya benih baik. So opportunities will come naturally. Benar. Gitu. And it's also okay to say no. It's your right. Yes, betul. Bener. Politely gitu. Oke, dan quarters ini udah nggak kerasa kita ngobrol udah kayak hampir sejam kayaknya. Nggak kerasa Ya, banget. tapi sebelum kita tutup nih Yes. Karina, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh quarters Wow. di luar sana untuk episode volume up kita yang kedua ini gitu Oke. ya. Jadi ini adalah segmen dimana kita bakalan ngebahas soal Not Gonna Lie gitu ya. Not gonna lie. Yes, which we're going to answer questions truthfully. Oke. Alright, so first questions. Nah, menurut Miss Karina gitu ya, apa sih hubungan antara quarter life crisis sama art gitu? Ada nggak sih hubungannya? Ada. Not gonna lie, pasti berdampak sama sustainability diri kita. Sekarang Oke. gini, kita akan ada di fase itu art adalah hobi. Kita akan ada di fase lanjut ke itu adalah menjadi mata pencaharian. Yes. Tapi ada buat orang malah itu menjadi mata pencaharian dulu. Baru itu lama-lama dia karirnya sukses, baru itu menjadi hobi dan mata pencaharian yang itu. Karena itu udah jadi daily life-nya dia. Dia berhasil meniti kesuksesan itu dalam art. Itu lama-lama menjadi ya hobi yang menghasilkan. Jadi kayak kalau ditanya sangat ada sih kesinambungannya antara art dan Quarter life crisis. quarter Ya? life crisis apalagi di Indonesia. Yes. Not gonna lie, it has a Yeah. very strong correlation. you guys. Yes. Yeah. Next questions. Yes. Not gonna lie, pernah nggak sih Karina ngerasa kehilangan jati diri dalam berkesenian gitu ya? Karena terlalu fokus memenuhi ekspektasi gitu. Terus kalau iya, gimana cara keluar dari lingkaran setan itu? Gitu? Lingkaran syaitoni rojim itu ya. Exactly. Kalau untuk memenuhi ekspektasi, untungnya hanya sebatas ketika lagi di kompetisi pageant aja. Oke. Iya, karena Terus, bener dong yes. kalau itu pasti ada yang kita keep in mind untuk memenuhi ekspektasi. Kalau aku pertama adalah ya selain to get the best result as much as possible di kompetisi itu. Untuk tim aku, Bener. ekspektasi tim yang pertama kayak gitu, Iya. baru mikirin diri gitu. Tapi aside of that competition, walaupun di competition still true to yourself, jalanin enjoy aja dengan memberikan yang terbaik. Tapi itu nggak bohong pasti harus ada diselipin. Bener. Ekspektasi itu atas tanggung jawab kita ke tim. Cuman honestly speaking, not gonna lie, di Yeah. luar itu enggak. Because yang tadi, alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan terus-menerus di jalur yang emang sudah aku pilih. Dan kesempatan itu makin lama tuh makin broad, makin banyak orangnya berbeda-beda. Jadi opportunity jadi beda lagi. Karena tuh pelan-pelannya jalurnya yang tadi gang senggol kecil, tiba-tiba jadi jalan besar, tiba-tiba Jalan tol jadi ya. jalan tol. Ngerti gak sih quarters kayak gitu loh. Jadi not gonna lie, kalau ekspektasi orang hanya sebatas di kompetisi, Right. sisanya untuk diri sendiri. Itu balance sih Yeah. teman-teman. Ya itu. Tapi ya itu tadi untuk bisa tahu boundariesnya ya benar-benar harus tahu
sebenarnya diri kita ini apa sih yang kita butuhin dan juga Sanggupnya. sanggupnya gimana, dan ekspektasi kompetisi itu batas atau sejauh mana bisa kita compensate kali ya. Yeah. Oke, pertanyaan yang ketiga, not gonna lie, apa sih pentingnya validasi eksternal dalam dunia seni gitu ya? Dan apakah itu merusak proses kreatif Karina? Zaman sekarang validasi eksternal itu sangat penting ya, mau nggak mau, karena word of mouth itu lebih cepat dari iklan-iklan billboard yang ada di luar sana kayak gitu ya. Benar. Apalagi industrinya ini sangat kecil, maksudnya kayak bukan kecil dalam arti industrinya kecil ya, tapi semua tuh bisa ketemu gitu loh, karena semua kayak di jalan penyeberangan gitu. Kita bisa saling membantu. Satu orang tuh bisa ngebantu 5 manajemen kayak gitu. Sama. Jadi kita semua pasti saling kenal. It's a big community but felt like a little family aja Yes. yang suka menari misalnya kayak gitu. Jadi apa namanya, a little community, ya little family ini tuh berdampak akan your branding as an practitioner, as a dancer, as an artist. Karena in order kamu bisa berkelanjutan karirnya itu juga karena dari omongan orang-orang. Yes. Jangan sama Karina, anaknya telat mulu. Mau narinya bagus banget, udah kemana-mana. Jangan sama Karina karena dia kalau dipasangin kostum, ujok misalnya kayak gitu. Jangan sama ini karena kan gitu. Yes, Ngerti? Itu sangat berdampak loh sekarang, makanya kayak sebenarnya di Indonesia tuh sulit-sulit gampang. Gampang dapat pekerjaan asal networknya di maintain. Yes. Tapi sangat sulit dapat pekerjaan juga karena ya emang lapangan pekerjaan atau perusahaan juga mungkin sekompetitif itu, tapi segampang itu juga kalau If we benih manage that. baik tadi di manage dan meninggalkan kesan yang sangat menyenangkan itu. So I really believe that itu nggak akan sia-sia apapun yang kamu lakuin. Kita nggak bilang itu dalam instan 1 bulan 2 bulan kamu dapat job lagi, enggak. Tapi it could take years. Yeah. Tapi abis years itu bisa sustain Bener, if you bener. kept true to yourself and your values. Yes. So sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal nepo baby, it's actually not that actually nepo baby ya sebenarnya. Iya. I mean, it's just maintaining the relationship and the networking we had in order to have Betul. a smooth way of getting Yes, into that. dan 2025 nggak bohong dong, banyak udah millennials or even Gen Z yang ada di jabatan manager or CEO gitu, yang can tolerate this kind of stuffs kayak gitu, yang Yes. bisa membalance kayak your family oriented, kamu seorang ibu, ada yang dibikinin nursery, apa segala macam gitu loh. Cuman kita nih quarters harus bisa tunjukin juga kalau lu bisa percayain gue. Yeah. Gitu. Gue bisa dipercaya, gue bisa diandalkan, itu yang harus kamu selalu komunikasikan kemanapun kamu pergi. Wow, itu sih emang benar-benar harus kita pay attention on ya, specifically that particular statement gitu ya. Tapi karena kita waktunya udah tinggal sedikit gitu ya, kita Yes. akan langsung masuk ke segmen penutup nih. Nah, kita bakalan nanya ke Karina gitu. Kita kira pesan apa sih yang bisa Karina sampaikan gitu ya untuk quarters di usia 20-an yang sekarang lagi ngerasa stuck dan juga pengen berkarya tapi takut masa depannya tuh kabur gitu ya. Dan apa pesan Karina buat mereka yang sedang berusaha menata ulang arah hidupnya? Oke. Kalau yang pertama pesannya adalah hang in there, yang tadi aku bilang, karena semua langkah kecil akan menjadi langkah yang besar. On the right timing, when you meet the right people yang akan menghargai talenta kamu, and then selalu lakukan semuanya dengan, ini adalah moto hidup aku yang Yes. aku dapetin dari perjalanan hidup, yaitu 2T. Apa tuh? Apa tuh? Tulus dan total. Yes. Tulus itu aku dapetin dari perjalanan hidupku bersama anak berkebutuhan khusus. Total itu aku dapetin dari seorang penari yang dulu di sini stereotipnya mungkin masih buruk, yang sekarang ya alhamdulillah udah di Indonesia semakin membaik. But I mean tulus dan total itu di segala segi sih. Because you know, ketika kamu nggak tulus, maybe that's not your priority sebenarnya. Tapi kamu harus melakukan itu demi apa? Mungkin gitu. Mungkin kamu ada yang di fase seperti itu.
tapi belajarlah untuk tulus. Kayak gitu. Jadi know your priority juga teman-teman, love yourself juga, but make sure lakuin semuanya dengan tulus dan total. Wow, ingat ya quarters 2T, tulus dan total. You have that faith in doing something, but at the same times you need to do your 100% gitu ya Yes. untuk melakukan passion kalian itu tadi. Betul. Nah, teman-teman semua, thank you so much quarters yang sudah nonton episode volume up kedua ini dari teman seperempat, dan baru aja kita udah tahu ya bahwasannya dari pembicaraan yang udah kita obrolin gitu, semoga teman-teman juga ngerasa lebih lebih ngerasa tergugah gitu ya kalau misalnya ketika kita melakukan atau ketika kita sedang ngerasa ada di ambang kebingungan gitu ya. Kalau sekarang lagi di quarter life crisis, quarters juga bisa get back up again dari cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh Miss Karina tadi. Nah, quarters itu tadi adalah perbincangan inspiring kita bersama Miss Karina, yang yaitu adalah seorang dancer dan juga guru untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan juga inspirasi ya ketika kita semua lagi berada di ambang kebingungan nih di quarter life crisis. Dan di teman seperempat ini semoga teman-teman juga bisa dapetin banyak-banyak inspirasi gitu ya, karena teman seperempat bersama Sama menata menata ulang ulang arah. arah.